Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Pak Agung, yang menarik adalah Qatar. Qatar ini kan sebelumnya juga sempat kena apes gitu, karena pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar ini kan juga kena serang setelah Amerika menyerang Iran duluan. Nah, ini kan juga ada informasi bahwa Qatar juga sebetulnya menjadi penengah atau menjadi membantu menengahi ceasefire atau gencatan senjata ini. Seperti apa sebetulnya? Jadi dalam hubungan internasional sangat unik ya. Pada perang Iran-Irak tahun 81 itu Israel membantu Iran, sementara Amerika membantu Irak. Nah, itu dengan membantu senjata dan pelatihan ya. Nah, sekarang pada saat era sekarang Qatar itu menjadi tempat di mana mereka welcome Hamas, welcome Houthi, welcome Yaman pemberontak Yaman Houthi. Jadi itu ada tempat di mana semua bisa berkumpul, dan Qatar juga kalau nggak salah ada tempat Al Jazeera, dan Qatar itu juga menjadi semacam Singapura ya. Nah, di sana juga ada pangkalan udara Amerika dan juga pesawat-pesawat Amerika, tapi juga orang Iran bisa. Jadi memang Qatar itu semacam surga diplomasi di sana. Nah, kemarin juga memang sebetulnya kan Israel pengen menghentikan perang ini segera kalau sudah Amerika membantu. Kemudian si Iran juga pengen segera berhenti karena itu juga merugikan. Amerika membantu dengan serangan yang menurut saya adalah face flag operation, operasi yang tidak sungguh-sungguh. Dan habis itu dibalas oleh Iran, mesti sudah koordinasi dengan rudal biasa yang dengan mudah ditangkis oleh pertahanan udara Qatar. Jadi diplomasinya ini juga melibatkan menjaga nama baiknya Israel. Dia berhasil tercapai tujuannya, mission accomplished bantu Amerika. Di sini sisi lain tercapai juga tujuannya, tidak dikalahkan oleh Israel. Sementara Qatar bisa jadi pembantu yang akurat, jadi penjaga perdamaian di Timur Tengah. Jadi semua untung oleh ini. Jadi kemungkinan besar ini akan awet karena memang sudah organize menjadi suatu kesepakatan bahwa mereka akan menjadi perdamaian ini adalah memang kebutuhan semua orang untuk damai, karena memang sudah waktunya untuk berhenti. Jadi percuma juga dilanjutkan. Baik. Pak Novel, kan saat ini sudah selesai nih Iran sama Israel, tapi jadinya Israel fokus balik lagi untuk nyerang Gaza. Jadi seolah-olah kayak nggak kapok. Gimana, Pak Novel? Jadi kita melihat udah karakteristik Israel ini memang latar belakangnya sebagai pembangkang yang ingin menguasai dunia, termasuk Amerika juga mau dikangkangin oleh Israel. Nah, gencatan senjata ini sepertinya jauh untuk boleh dikatakan selesai, karena mereka masing-masing punya kepentingan. Walaupun Donald Trump mengklaim bahwa serangan Amerika ke Iran dan Israel juga ke Iran itu bukan karena untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sampai saat ini, karena pemerintahan yang sah sampai ini dicintai rakyatnya dan dukung rakyatnya, dan bahkan dengan apa yang Iran lakukan ini mewakili aspirasi masyarakat dunia. Karena Palestina itu di hadapan opini atau publik nasional, internasional ini mempunyai simpati yang luar biasa, dan mereka simpati, termasuk ada kemarin terakhir 1.500 daripada aktivis dari 50 negara itu melakukan long march, melakukan march global untuk aksi perdamaian dan untuk membuka daripada jalur Mesir ini untuk bisa mereka masuk memberikan bantuan. Sebenarnya ini lagi diupayakan untuk bagaimana dunia ini sangat begitu perhatian terhadap Palestina. Karena sudah memuncak begitu luar biasa, boleh dikatakan rakyat Amerika saja menolak daripada Donald Trump. Kenapa Amerika menyerukan untuk segera gencatan senjata? Karena memang kekuatan Iran, kalau secara kita melihat global firepower, pandangan dunia tentang kekuatan militer daripada Iran itu berada di tingkat 14. Justru Israel di tingkat 17. Dan bahkan begitu canggihnya Iran bisa mengembangkan rudal Sahab 3 itu yang jangkauannya bisa 2000 km. Padahal Iran dan Israel ini jangkauan cuma 1.300 km. Artinya rudal Sahab 3 ini bisa menembus daripada Iran. Makanya ketika Iran bisa sampai ke Yordan, yang di situ adalah pangkalan militer,
Nah, ini dia yang dikhawatirkan oleh Amerika karena memang banyak dukungan dunia. Sehingga Amerika buru-buru untuk menyatakan gencatan senjata. Padahal Iran nggak siap. Iran tuh tetap ingin melakukan perlawanan karena memang dukungan dunia. Karena Israel ini adalah penjahat. Kita melihat juga justru nggak bakalan kelar. Karena justru dengan gencatan senjata Israel masih membabi buta. Membom, menghantam warga yang tidak berdosa, warga yang tidak bersalah. Bukan orang-orang yang mengangkat senjata itu yang dibom, tapi anak-anak kecil, istri. Kenapa? Karena memang ada genosida sehingga tidak akan selesai. Pak Yakov, melihat tanggapan dari Pak Novel tadi, ini kan dibilang perlawanan Iran terhadap Israel ini adalah dapat dikatakan aspirasi masyarakat dunia. Setuju atau tidak? Ya, baik. Jadi sekarang kita bisa lihat secara terbuka siapa yang di belakang proksi-proksi yang ada selama ini kan. Jadi mungkin bisa saya katakan ini lebih fair. Tapi kalau saya bisa mengemukakan pendapat pribadi saya sangat menyesalkan dengan ada perang ini. Saya berharap perang ini tidak perlu terjadi karena selain menimbulkan korban, tentu ini menambah rumit ya perdamaian yang sedang diupayakan oleh para tokoh-tokoh agama. Nah, saya sebagai bagian dari tokoh agama, saya melihat ini sebuah keadaan di mana di saat kita butuh kedamaian, kenapa orang malah tambah suka ada ego gitu untuk perang. Dan makanya kemarin saya dan beberapa tokoh agama yang ada di Indonesia menyerukan agar perang ini segera dihentikan. Ya kan, dua belah pihak menahan diri supaya tidak ada jatuh korban lagi di dua belah pihak. Karena ini sangat-sangat disesalkan untuk kemanusiaan. Bagi saya. Mas Yakov, melihat ya, Israel yang menyerang Gaza kembali, Anda melihatnya seperti apa? Tindakan Israel dalam masuk ke Gaza kembali juga kan didemo oleh warga negaranya sendiri. Nah, saya meskipun sebagai pemuka agama Yahudi, tapi saya bukan seorang warga Israel, jadi saya mengemukakan dari seorang pendapat warga negara Indonesia bahwa memang ini hal yang sangat disesalkan dan kita berharap kiranya kedua belah pihak bisa segera mencapai gencatan senjata seperti waktu lalu gitu. Karena sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Siapa yang tidak tersentuh gitu melihat tragedi ini kan. Sehingga kita berharap kiranya ego-ego manusia ini bisa, apalagi pemimpin ya, mereka bisa mencoba untuk mengontrol supaya tidak lagi menimbulkan korban. Kasihan kita lihat korban bayi, anak-anak, orang tua. Sampai kapan kita agama akan dibajak gitu. Saya tidak melihat ini sebuah konflik agama, tapi tentu sebagai pemuka agama saya menyesalkan gitu. Saya berharap kiranya setelah Iran dan Israel itu ada gencatan senjata, begitu juga perang yang ada di Gaza, supaya semua bisa kembali ke keluarga masing-masing gitu. Orang butuh hidup kan Mbak untuk bisa mengurus keluarganya gitu. Baik. Pak Agung, kalau kita lihat perang ini kan melibatkan banyak sekali kekuatan besar gitu. Ada Iran, ada Israel, ada Amerika Serikat. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya kekuatan militer salah satunya, masing-masing itu seperti apa. Tapi jawabnya nanti usai segmen berikutnya. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.